Bagi kita sekalian, selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Juga bagi saudara kita yang kemudian nanti ikut mendengarkan pemberitaan lewat internet, salam yang sama saya sampaikan kepada saudara-saudara dimanapun sudah berada. Selamat malam dan selamat berbahagia dalam kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memeriksa, kita sedang memeriksa tentang firman rahasia Injil Efesus 3 ayat 1-6. Rahasia Injil itu dibukakan kepada kita bangsa kafir di zaman akhir ini, supaya kita dapat mengambil bagian di dalam rencana Allah, yaitu dengan rahasia Injil yang dibukakan, maka kita bangsa kafir, kita punya kesempatan untuk menerima 3 hal. Yang pertama adalah kita menjadi ahli waris. Yang kedua, kita menjadi anggota dari tubuh Kristus. Yang ketiga, kita dijadikan peserta dalam janji yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Itu 3 hal saya kira kita bisa miliki di akhir, di ujung dari pekerjaan Tuhan di zaman akhir ini. Kita kemudian boleh memiliki 3 hal yang disebutkan Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Nah, pengertian kita, pengenalan kita akan semua itu menuntut kita untuk hidup dalam ketaatan iman. Roma 16 ayat yang ke-26. Roma 16, kita membaca ulang ini ayat yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan, sekarang rahasia yang tertutup itu sudah dinyatakan, dibukakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi, menurut perintah Allah yang tidak pernah berubah, telah diberitakan oleh kita para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Segala bangsa itu menuju kepada bangsa kafir, orang-orang percaya yang berasal dari bangsa kafir yang mendengarkan itu, maka bangsa kafir atau orang percaya dari bangsa kafir itu dituntut untuk hidup dalam ketaatan iman, dituntut untuk hidup dalam ketaatan iman. Ketaatan iman itu artinya taat pada firman yang didengarkan dan yang menjadi iman di dalam kita. Itu ketaatan iman. Artinya firman yang dia dipercayai, firman yang diyakini kebenarannya, itu harus dilanjutkan pada tahap, pada langkah selanjutnya dengan perbuatan, dengan mempraktekkan firman itu. Jadi firman sudah menjadi iman, didengar, menjadi iman, kita percaya sungguh-sungguh, kita yakin kepada kebenarannya. Maka selanjutnya Tuhan minta orang-orang yang sudah menjadi percaya itu supaya mempraktekkan iman itu, mempraktekkan firman yang mereka percayai dan yakini. Kalau kita percaya, kita yakin bahwa oleh pembukaan firman, rahasia yang dibuka, Allah menjanjikan orang percaya dari bangsa kafir untuk menjadi ahli waris, untuk menjadi anggota tubuh, untuk menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Maka kita yang percaya itu, kita harus praktekkan. Percaya itu, iman itu harus dipraktekkan, karena kita ingin mencapai, menggapai, kita ingin sampai kepada kegenapan dari janji Allah yang ingin menjadikan kita sebagai ahli waris, ingin menjadikan kita sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus,
ya, menyatukan dalam satu tubuh Kristus dan ingin menjadikan kita sebagai peserta dalam seluruh janji Allah yang ada di dalam Kristus. Kita harus praktekkan. Ya, jadi bukan cuma mendengar, oh ya saya percaya ada firman yang begini, ada firman yang begitu. Nah, dipraktekkan. Saya percaya Allah itu Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Maka ketika kita dihadapkan kepada perkara yang mustahil, ya, untuk melakukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal, tapi karena kita percaya Allah itu dahsyat, Allah itu ajaib, lakukan. Itu yang disebut ketaatan iman. Ya, kita percaya kan? Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu melakukan perkara-perkara besar. Maka ketika kita sampai kepada firman yang tidak sesuai akal, tapi Tuhan mau harus kita lakukan, maka lakukan itu tanpa berbantah-bantah. Praktekkan iman itu, praktekkan. Baru kita kemudian lihat benar bahwa Allah itu ajaib, benar bahwa Allah itu dahsyat. Ketika saya dihadapkan kepada sesuatu yang mustahil, tapi karena firman Allah yang mengajar, saya percaya, yakin, saya tetap melakukan. Dan saya mengalami keajaiban, kedahsyatan dari Allah. Nah itu, kalau cuma sampai dipercaya Allah itu dahsyat, Allah itu ajaib, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Ketika dihadapkan kepada yang mustahil, langsung waduh, kalau kita nyanda, kalau kita nyanda, soalnya itu tidak mungkin. Nah, itu bukan ketaatan iman, membelakangi iman, meragukan. Dia sendiri meragukan iman yang dia miliki. Ya, orang yang ragu-ragu tentang iman yang dia miliki, itu akan membuat orang itu ragu-ragu dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan akan membuat orang itu sama sekali tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena apa? Dia ragu dengan imannya. Gitu. Ya. Nah, bangsa kafir diajar untuk hidup dalam ketaatan iman. Ya. Kita sudah memeriksa hasil dari ketaatan iman. Yang pertama adalah dalam Roma 15 ayat 16, maka bangsa kafir, orang percaya dari bangsa kafir itu dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Boleh dibaca ulang, mengingatkan saja. Ya, kita sudah 2-3 kali membahas ini. Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus. Aku dan boleh mendapat kemurahan menjadi pelayan Yesus Kristus Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi, bukan Israel, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. ya, Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi itu lewat pelayanan pemberitaan Injil, rahasia Injil yang dibuka, mulai dari Injil tentang keselamatan sampai kepada Injil tentang kemuliaan Kristus. Maka supaya dengan pemberitaan Injil itu adalah bangsa-bangsa kafir atau bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ini hasil dari ketaatan iman adalah orang percaya dari bangsa kafir itu bisa menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, disucikan oleh Roh Kudus. Saya menjelaskan kenapa disucikan oleh Roh Kudus, apa kaitannya. Roh Kudus itu adalah roh yang taat. Jadi bangsa kafir, ya, bangsa kafir dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah jika kita hidup dalam ketaatan oleh Roh Kudus.
ketaatan oleh Roh Kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 2 kita lihat di situ mengingatkan ini. 1 Petrus 1 ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, ya, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Iya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Jadi orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus itu tanda dari orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus itu adalah yang pertama orang yang taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus Kristus itu artinya dia rela berada pada jalan yang sama dengan jalannya Tuhan. Itu taat pada Yesus. Ya, taat pada Yesus Kristus. Jadi orang yang disucikan oleh Roh Kudus, kalau kita mau tahu saya sudah sekian lama taat pada firman, ketaatan Roh. Kalau kita mau uji saya kebenaran dan ya, kita ini adalah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Kalau ketaatan kita menghasilkan kita di persembahan yang berkenan, ya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita mau uji diri kita, nggak usah uji orang lain. Kalau kita mau uji diri kita, kira-kira saya ini sudah merupakan kehidupan yang dikuduskan oleh Roh atau belum? Cara mengujinya ya itu kita tinggal lihat. Ya, sebab tanda orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus yang pertama adalah dia taat pada Yesus Kristus. Taat pada Yesus Kristus itu artinya dia bersedia mengikut jejaknya Tuhan. Ya, 1 Petrus ini masih di 1 Petrus ini pasal 2. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua, kalau kita lihat kalau kita taat pada Yesus sama dengan seorang hamba yang harus tunduk pada tuannya. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, Ya, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, Bukan saja kepada yang baik bukan saja kepada Tuhan yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi, kalau kita menjadi hamba, ya, kita punya majikan di dunia ini secara lahiriah, maka hamba itu wajib tunduk disertai dengan rasa takut kepada majikannya. Apakah majikannya itu pembaik? Aduh, dia baik sekali loh. Nah itu. Atau kepada majikan yang bengis. Kita banyak kali dengar di berita di televisi TKI kita, ya, terutama TKW, tenaga kerja wanita di luar negeri itu disiksa oleh majikannya. Ada yang 2 hari sekali diberi makan, ada yang disetrika, ada yang dibawa pulang dari Timur Tengah dalam keadaan lumpuh karena disiksa. Sudah disiksa, ya itulah. Tapi mereka diam. Gajinya sekian bulan tidak dibayar. Itu majikan yang bengis. Tapi para pekerja itu, terutama yang TKW, tenaga kerja wanita, mereka bertahan karena mereka sudah berjuang sampai ke sana, mengeluarkan biaya besar. Ya, sementara di sana gaji seorang hamba itu tinggi dibandingkan dengan di Indonesia kan. Nah, mereka bertahan menghadapi siksaan karena ingat toh nanti gajinya besar kan. Mereka bertahan. Ada yang memang berhasil, tapi ada yang tidak. Ada yang sampai harus dihukum mati karena tidak tahan siksaan majikan. Ada yang membunuh majikannya, ada yang membunuh anak majikan. Itu sudah terjadi.
Ya. Nah, kita mengajar begitu. Memang tidak mudah. Saya lihat seorang hamba untuk taat kepada majikan. Ayat 19. Ya. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, kita tunduk kepada majikan kita di sorga, kita sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Penderitaan yang tidak harus kita tanggung, tapi kita sadar, wah ini memang majikan saya di sorga mau. Majikan saya di sorga mau inginkan saya mengalami sengsara walaupun tidak berbuat salah, walaupun tidak berbuat dosa. Tapi itu bukan menderita sia-sia, bukan sengsara sia-sia, tapi itu adalah kemurahan, kasih karunia. Jadi tidak semua orang bisa menderita karena kehendak Allah. Lebih banyak orang menderita karena salah sendiri, karena berbuat dosa. Karena itu kalau bisa orang dia sadar dia bisa menderita ini karena kehendak Allah, itu kemurahan. Sebab dia sedang hidup di dalam kehendak Allah. Ya. Kalau kita tahu kita menderita karena kehendak Allah, bukan karena berbuat dosa, itu kemurahan. Sementara saya selalu bilang, kita ini setiap pagi bangun pagi atau mau tidur malam, minta kepada Tuhan beri kemurahan, dilindungi dalam istirahat malam. Ketika bangun pagi, Tuhan berikan kemurahan, menjalani hidup sepanjang hari dalam pertolongan, dalam keselamatan, dalam berkat-Mu, dalam perlindungan. Kita minta kemurahan. Salah satu kemurahan yang Tuhan berikan adalah Dia izinkan kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Tapi kita sadar, oh ini kehendak Tuhan, itu kemurahan. Ya, tidak semua orang bisa mengalami ini, tidak semua orang bisa mengerti ini. Ya, tidak semua orang bisa mengerti. Hanya orang yang mengerti bahwa di balik semua ini atau apa yang dia jalani ini adalah cara hidupnya Kristus. Dia sedang mentaati Yesus Kristus. Sebab ketaatan Yesus, sesudah dia lahir, dia melayani, itu adalah sengsara, bukan karena berbuat dosa, tapi karena kehendak Allah. Karena itu kalau kita mengerti, itu kemurahan, itu kemurahan yang besar. Dan seharusnya orang itu berbahagia. Jangan berbahagia cuma karena lihat ada berkat yang bisa dinikmati, ada penghasilan, ada pendapatan, ada perolehan, kemudian kita merasa begitu berbahagia karena hidup dalam kehendak Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan, saya menerima. Ini kehendak Tuhan, saya menikmati. Kalau baru itu yang kita tahu, itu belum bisa masuk surga, itu belum berbahagia yang utuh. Itu baru setengah kebahagiaan. Dalam Matius 5 kita sudah banyak kali baca syarat hidup warga sorga, yaitu dia rela menderita karena kebenaran, dia rela menderita karena Yesus. Dalam Matius 5 ayat 10-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Kalau kamu dianiaya karena kebenaran, itu kebahagiaan. Sebagian dari kebahagiaan yang kita nikmati dari Tuhan. Menderita karena kehendak Dia, itu setengah kebahagiaan. Berbahagia karena kita diberkati, kita dipulihkan, ditolong, baru lengkap.
Jadi kalau orang baru bersuka cita karena berkat, karena pertolongan, kemudian ketika sengsara karena kehendak Tuhan marah-marah, maraju sama Tuhan, itu baru setengah, itu belum bisa masuk surga. Itu sudah banyak kan, surat Tesalonika bisa masuk, untuk bisa masuk surga kan gitu. Kita harus menderita karena kerajaan. Itu disyarat hidup, praktek hidup warga surga. Itu beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas berulang-ulang kali, supaya tidak kaget ketika sampai di sini. Oh iya, ini kehendak Tuhan. Iya, Tuhan terima kasih beri saya kekuatan, gitu ya, supaya kebahagiaan kita lengkap. Ya, terus tadi ayatnya Ayat 20. Sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu anugerah. Kita menyanyi besar anugerah melimpah kasih. Itu besar anugerah itu. Anugerah yang besar yang lengkap itu adalah bukan cuma pemberian-pemberian yang menyukakan, tapi juga pemberian dalam bentuk Tuhan izinkan sengsara. Nah, kalau saya umpamakan dua tangan, mungkin tangan kanan ini menerima kemurahan anugerah Tuhan dalam bentuk berkat-berkat yang menyukakan. Tangan kiri ini kemurahan dalam bentuk diizinkan menderita sengsara, bukan karena berbuat dosa, tapi karena kehendak. Nah, itu lengkap. Baru lengkap kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan yang bisa dirasa di bumi itu adalah kebahagiaan di dalam surga. Karena itu tanda kalau kita ini sudah disucikan oleh Roh Kudus dan menjadi persembahan yang berkenan. Itu 1 Petrus tadi, dia harus selalu mentaati Yesus Kristus. Ya, terus sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya, dan telah meninggalkan teladan bagimu, ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Gitu kan? Dia tinggalkan teladan supaya kita ikuti jejaknya. Ini 1 Petrus 1 ayat 2. Dikuduskan oleh Roh supaya taat. Tanda orang dikuduskan oleh Roh Kudus yaitu dia taat pada Yesus Kristus, taat pada jalan, berada pada jalan yang sama dengan jalan yang dilalui oleh Tuhan ketika di bumi, dalam ibadahnya, dalam pelayanan. Ini dialami Yesus di tengah-tengah ibadah pelayanannya kepada Bapa di surga. Kalau dia tidak melayani Bapa, dia tidak beribadah melayani kepada Bapa di surga, dia tidak akan berjalan ini. Justru karena dia datang di bumi, dia melayani kehendak Bapa, makanya dia alami. Kalau kita dalam ibadah pelayanan kita alami hal-hal itu sudah ada pada jalan yang benar. Ya, saya pernah saksikan kan, seorang hamba Tuhan yang menelpon saya, dia mengalami sengsara dalam daging, persoalan makan saja. Saya enggak bilang, oh iya kamu datang, ini di sini ada, saya mau kasih sama kamu. Enggak, saya enggak bilang begitu. Saya cuma bilang sama dia, berbahagia kamu, berarti kamu sedang atau sudah berada pada jalan yang benar, jalan yang sama seperti jalan yang dijalani oleh Yesus. Itu yang saya bilang. Kalau orang tidak mengerti, kita harus cuma bicara, kasih ke pemberian. Beberapa waktu kemudian bersaksi sama saya,
datang, lalu dia memberitahu saya memberi dia sesuatu, itu cuma selesai di waktu itu. Mungkin seminggu dia bisa menyerah. Sesudah itu lagi. Tapi ini justru ini, ketika saya bilang begitu, imannya diperkuat. Ini menjalani tanpa bersungut, tanpa mengomel. Yang dia bilang begini, ketika mau makan, bikin bubur dari beras sedikit, dia tidak makan, cuma istri sama anaknya yang makan. Saya bilang, nggak mati kan kamu nggak makan? Iya. Dan dia bersukacita. Sesudah itu, mana dia bisa? Saya kayak Tuhan izinkan, kemudian saya kayak habis ibadah, jemaat yang mungkin 15 orang dengan anak-anak, habis ibadah minggu dia makan, dia pulang makan sore. Apa ada yang makan? Ada nasi, tidak ada ikan, pakai mie instan. Makan semua dulu. Ya begitu merasa berbahagia. Bukan karena sedikit. Ya. Ada beberapa waktu itu dia lakukan. Kenapa? Pengalamannya. Kalau kita tidak ada pengalaman, tidak pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu. Dia bersaksi, iya. Andai katanya, dia mengatakan, andai kata waktu saya memberi, dia cuma habis begitu. Dia tidak ada pengalaman. Tapi apa yang saya beri sama dia lewat mengingatkan firman, itu yang memelihara saya sampai hari ini waktu dia bicara sama saya. Itu sudah memelihara saya. Kalau Om kasih saya waktu itu, berapa hari saya gunakan, habis itu sudah. Tapi karena yang saya kasih sama dia, menghidupkan dia. Ayo, supaya kebahagiaan itu lengkap. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah lagi dengar dia bersungut soal makan minum. Sampai hari ini, kalau dia bersaksi soal makan, walaupun dia bilang 6 kali cuma bikin nasi, makan nasi sama sayur, sama daun-daun, ya. Tapi saya senang. Iya. Itu semua. Karena firman Allah tidak pernah salah. Tak pernah salah firman Allah. Cuma kita lain-lain dengar, masa harus begitu, masa harus begitu. Kalau begini kan tidak mungkin. Iya, akal kita yang bilang tidak mungkin. Ya. Jadi tanda orang dikuduskan oleh Roh Kudus, 1 Petrus 1 ayat 2, yang pertama adalah dia taat pada Yesus Kristus. Yang kedua, tanda orang itu dikuduskan oleh Roh Kudus, yang kedua adalah menerima percikan darahnya. Menerima percikan darah. Itu tanda orang dikuduskan oleh Roh Kudus, itu dia adalah orang yang menerima percikan darah Yesus. Jadi hidupnya ada tanda darah. Saya menerima percikan darah. Ini alami kuasa penyucian. Selain percikan darah bicara tentang pintu tirai, sengsara bukan kami berbuat dosa,
Dari percikan darah mengalami tanda darah Yesus ini alami penyucian dari dosa oleh darah Yesus. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu, menghadapi pekerjaan setan, menghadapi mara bahaya, dan kalau kita berserah ke darah Yesus. Nah, ini orangnya mengalami begini, para dikuduskan oleh Roh Kudus, ya. Ketika dia lengah, dia kemudian berada pada kelakuan hidup di jalan berdosa, mau berbuat dosa. Ketika melakukan Yesus, saya salah. Tidak jadi berbuat dosa, dia disucikan. Ada kan? Ketika mau melakukan, tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Yesus, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menolong saya sampai tidak berbuat dosa. Alami percikan darah. Dan ya, ini kesempatan. Ya, setahu salah, ya ini kesempatan. Kalau nggak ketahuan, namanya, kalau tidak ketahuan namanya, kita mengambil sesuatu. Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, apa saja sesuatu itu. Kalau ketahuan namanya mencuri. Kalau tidak ketahuan namanya mencari. Itu bahasa orang Kristen. Bukan. Begitu kita melakukan, Tuhan tolong Tuhan. Tolong pada ingatkan mulut saya jadi salah, umpamanya begitu. Itu pasti kan. Nah ini dua ini saja, dua hal ini itu menjadi ukuran kita, ujian bagi kita untuk kita tahu apakah hidup ini sudah disucikan oleh Roh Kudus untuk jadi proses. Kalau belum, ya memang belum. Karena itu kita harus dengar firman. Hasil dari ketaatan iman itu adalah kita disucikan, dikuduskan. Ya, tanda kita dikuduskan itu kalau dibalik. Tanda kita dikuduskan oleh Roh Kudus, ya dua ini. Kita menjadi kehidupan yang dikuduskan oleh Roh Kudus karena kita mentaati dua ini hal ini. Taat pada Yesus Kristus, berada pada jalan yang sama dengan Yesus, dan menerima percikan darah. Mudah-mudahan kita mengerti ya. Nah, sekarang hasil ketaatan yang kedua. Hasil ketaatan iman yang pertama Roma 15 ayat 16. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 21. Hasil ketaatan iman yang pertama Roma 15 ayat 16, kita sudah periksa yang kesekian kali. Hasil ketaatan iman yang kedua Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, aku berkata kepadamu, kata Tuhan kepada Petrus, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ya, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, sampai di situ 18. Ya, aku berkata kepadamu, kata Tuhan kepada Petrus, waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu. Mengikat pinggang ini adalah bicara tentang kehidupan yang melayani. Ya, mengikat pinggang ini bicara tentang kehidupan yang melayani.
mengikat pinggang. Lukas 12 ayat 35. Ayat 35-36. Lukas 12 ayat 35 dan 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, ini ada tujuan pinggang berikat dan pelita menyala. 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, Orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang yang pulang dari perkawinan, Ya, supaya jika ia datang dan menutup pintu, segera dibuka pintu baginya. jadi mengikat pinggang ini bicara tentang pelayanan. Di sini digambarkan seperti seorang hamba yang berjaga-jaga menantikan tuannya pulang. Ketika tuannya mengetok pintu, pintu segera dibuka. Karena dia tetap melayani, berjaga melayani dengan mengikat pinggang dan pelita menyala. Mengikat pinggang, hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu tetap menyala, itu adalah ibadah pelayanan di dalam terang. Ya, ibadah pelayanan di dalam terang, pelita tetap menyala. Ibadah pelayanan di dalam terang, ibadah pelayanan dalam tanda pekerjaan penyucian. Itu pinggang berikat, pelita menyala, melayani di dalam terang, ya, beribadah di dalam tanda terang. Tapi juga bicara tentang kehidupan yang beribadah dan melayani dan mengalami pekerjaan penyucian atau ibadah pelayanan dalam tanda kesucian. Bukan asal beribadah, bukan asal melayani. Saya beberapa waktu yang lalu terima telepon dari seorang hamba Tuhan. Menelpon bilang begini, "Ya, bagaimana Om?" Ya. Karena dia bermaksud, padahal dia saya sudah berapa sekolah Alkitab, sekarang dia mengambil S1 teologi. Baik saja, semua itu baik, asal di dalam roh. Dia menelpon tentang rencana kepergiannya. Dia bilang begini, "Ya Om, mereka ini susah diatur. Bagaimana Om? Mau melayani, katanya sambil mencap tikus dulu baru melayani. Itu memimpin puji-pujian, minum dulu." Dan dia tahu, gembala dia tahu. Saya cuma tidak bilang begini, "Nah, kalau sudah tahu begitu ya kenapa dikasih melayani?" Karena dia bilang ya sudah mau pergi, ya sudah. Jadi semua bisa melayani, kan? Semua bisa beribadah. Tapi ada orang yang pinggang berikat tapi pelita menyala. Ada orang pinggang berikat tapi pelita padam. Pelita padam itu gambar dari kehidupan orang-orang fasik. Amsal bilang orang fasik pelitanya padam. Ayub bilang anak yang tidak taat, pelita masa depannya juga padam. Sama ya. Ya. Nah, Tuhan mau kita mengikat pinggang ini dengan pelita menyala. Ibadah pelayanan dalam terang, ibadah pelayanan dalam tanda kesucian. Sekalipun kita ini masih banyak kesalahan, tapi kita mau, kita tidak ingin melayani dalam tanda yang tidak benar. Kita ingin melayani dalam tanda kekudusan. Karena itu kita berdoa, "Tuhan, layakan saya."
untuk melayani Engkau. Engkau tahu saya masih banyak kekurangan, tapi layakkan saya Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya harus kerjakan, layakkan saya, sucikan dengan darah. Karena kita tidak ingin melayani dengan hawa nafsu daging kita. Kita ingin melayani Dia di takhta kekudusan dalam tanda kekudusan. Pelita menyala. Di mana ada terang, Yohanes 1, di situ tidak ada kegelapan. Ya, nah Tuhan bilang sama Petrus, waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu. Ini bicara tentang ibadah pelayanan. Dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ini pelayanan yang tidak tergembala. Waktu engkau muda, tapi Tuhan maklum, muda ini bukan usia muda, kehidupan rohani yang tidak dewasa. Memang begitu, biasanya begitu. Kehidupan rohani yang tidak dewasa, pelayanannya mau sendiri. Engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Jadi suka-suka sendiri. Kenapa? Karena kehidupan rohani yang masih muda, belum dewasa. Nah, Tuhan lanjutkan, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, itu kehidupan rohani yang dewasa, tidak akan bawa-bawa mau sendiri, engkau akan mengulurkan tangan. Tidak diminta, ya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Itu sendiri. Kehidupan yang dewasa rohani begitu tahu. Hari Minggu saya bilang, Saudara Stefan tolong masak nasi. Dia sudah tahu. Nasi itu harus ada berasnya, mungkin dibersihkan, dicuci, ada belangannya, bikin apinya. Ya, harus begitu. Sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Ketika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Orang lain akan mengikat dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ini gambar dari mengulurkan tangan, orang lain mengikat, membawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Orang lain menuju kepada pekerjaan Roh Kudus. Makin kita didewasakan, makin kita hidup dalam penyerahan kepada kehendak Allah lewat Roh Kudus yang membimbing. Sehingga kita tidak akan menggenapi apa yang kita inginkan, tapi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dibaca dulu dalam Galatia ayat 16-17, Galatia 5 ayat 16, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah atau berjalanlah oleh Roh. Hiduplah atau berjalan oleh Roh dalam kekuasaan Roh Kudus, seperti tangan yang diserahkan, orang yang mengikat, kemudian orang lain menghela orang. Ya, mesti punya sapi. Jadi kalau saya makan sapi bukan sapi mau. Oh, kita mau kasih ikan di kilo berapa? Ya, oh, sapi suka mengenai sesuatuan. Tapi dia mau mesti bawa di kilo 5 mungkin. Jadi tarik, ya, disuruh. Kalau nggak mau malah dikasih cemeti. Ya, nah, kan begitu. Gampang kan contohnya secara lahiriah. Maksudku ialah hiduplah, berjalanlah oleh Roh. Kita memberikan, kita mengulurkan tangan. Ya, diikat oleh Roh, ada dalam kekuasaan Roh Kudus. Kemudian dia membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Hiduplah atau berjalan oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan lagi. Maka kita
kita tidak akan ikut orang mau keinginan daging. Orang tidak akan turuti orang punya mau keinginan daging sendiri, tapi keinginan dari roh. Gitu. So, kalau mengikut keinginan sendiri banyak, yang habis-habis itu. Ya, tidak salah, tapi harus disucikan supaya keinginan daging, ya, kalau disucikan supaya keinginan itu tidak menjatuhkan, tidak mencerumuskan orang dalam dosa, tidak menjerat dalam dosa, dalam kesalahan. Gitu. Kalau keinginan kita diserahkan di Tuhan, nanti Tuhan yang kendalikan keinginan kita, kemauan kita. Kalau tidak, itu jadi bencana. Bilang kepada Petrus, ya, ketika engkau tua orang lain akan mengikat tangan, engkau mengulurkan tangan, orang lain mengikat dan membawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki, sehingga dia tidak lagi menuruti keinginannya sendiri. Nah, hasil dari ketaatan iman yang kedua tadi, Yohanes 21 ayat 18 bicara tentang mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ya, mengulurkan tangan. Hasil ketaatan roh, hasil ketaatan iman yang pertama Roma 15 ayat 16, ya, kehidupan jadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, Yohanes 21 ayat 18, kita mengulurkan tangan, kita suka mengulurkan tangan kepada Tuhan. Itu tanda kedua, hasil kedua dari orang yang hidup dalam ketaatan iman. Hasilnya, prakteknya adalah dia jadi orang yang suka mengulurkan tangan. Ya, ini hasil dari orang hidup dalam ketaatan iman. Dia jadi kehidupan yang suka mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan itu artinya yang pertama atau A. Mengulurkan tangan artinya A. Menyerah sepenuh pada kehendak Tuhan. Menyerah sepenuh pada kehendak Tuhan. Ya, menyerah sepenuh pada kehendak Tuhan atau pada rencana Tuhan. Itu mengulurkan tangan artinya A. Menyerah sepenuh pada kehendak Tuhan atau pada rencana Tuhan. Itu mengulurkan tangan. Kita punya rencana begini, tapi Tuhan, kita punya rencana mau ke kiri, tapi Tuhan punya rencana sama kita bukan ke kiri, ke kanan. Nah itu orang menyerah. Ya, kalau yang sekolah Alkitab biasanya begini, dia merasa ada panggilan, ya, kemudian dia harus memenuhi persyaratan dalam pendaftaran. Ketika diterima, dipanggil, ada syarat-syaratnya, kemudian ada masa percobaan selama 3 bulan. Selama 3 bulan dia menguji panggilannya sendiri. Saya kira di masa percobaan itu dia bisa terus, tapi bisa minta pulang atau dipulangkan. Nemo mau pulang, belum suka pulang, tapi dipulangkan. Itu di masa 3 bulan. Ya, ada ujian. Akan kelihatan orang ini menyerah pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan, atau sudah menyerahkan diri sekolah Alkitab, tapi bawa mau sendiri. Ya.
dari masa percobaan 3 bulan. Ya. Di angkatan saya dulu masa percobaan 3 bulan itu sangat berat, karena memang sesuai dengan keadaan waktu itu di Jalan Johor tahun 77. Ya, lain kali makannya saja kalau bubur piring ada dari got kan. Bubur itu rata got. Ya. Jadi kalau mau ambil dengan leper, kasih penuh di leper, mungkin cuma 4-5 leper atau 5 sendok, 4-5 sendok, tidak habis. Bubur terus disiram kecap manis di atas, itu sudah diatur. Nggak tahan, udah minta pulang. Ya. Itu ujian itu, ya. Yang nggak bisa tahan, ya udah. Itu antara lain ujiannya. Nah, ada teman-teman yang tidak tahan, karena kita sekian puluh orang, prianya dibagi regu 1, 2, 3, ada regu di asrama, regu di gereja, regu halaman. Itu di rolling, diputar. Kalau regu halaman, dia harus membersihkan seluruh halaman, bukan cuma 1 kali sapu. Setiap kali bisa disapu kalau kotor. Jadi jangan kita sudah sapu tadi pagi, baru sapu kotor ya sapu lagi. Ya, membersihkan halaman, terus membuang sampah. Ya, buang sampah. Ada kotak seperti kalau sekarang kan ada gerobak, dulu enggak. Ada kotak terus bikin sama dengan ayah pasir. Nah, angkat 2 orang, satu di muka, satu di belakang. Terus ada yang ya karena makan kurang, lalu pagi buburnya dengan tadi, siangnya makan nasi juga, ya begitulah. Ya, terus lauk paunya sayur rebus pakai, nggak usah dicerita. Karena lapar, mereka regu gereja atau regu asrama umpamanya. Mereka yang minta sendiri. Orang yang buang itu sampah, padahal buang sampah jalan kaki itu bisa 1 kilo. Ya, caranya. Ya enggak, di kota itu orang sampah. Itu ya, jalan ramai. Tapi ternyata memang setiap kali mereka suka buang sampah, siang, sore, suka buang sampah. Ternyata begitu keluar dari, kamu tidak diizinkan keluar kan? Tidak diizinkan. Untuk berbelanja di luar nggak boleh. Mau beli sabun titip sama pengerja, nggak boleh beli sendiri. Ya. Mereka suka buang sampah, kenapa? Karena suka makan di kaki 5. Kota besar kan orang jual makanan di pinggir jalan itu yang bikin bangunan-bangunan kecil itu banyak sekali. Ternyata mereka suka begitu. Udah berjalan waktu, akhirnya ujiannya yang 2 orang ini, soalnya ada berapa orang, yang 2 orang ini meninggal karena muntaber, dan begitu cepat. Sore harinya sekitar jam 6 sudah mulai terjadi, jam 10 meninggal. Prosesnya cepat sekali. Jadi dari kesempatan membawa ke rumah sakit nggak sempat. Tidak ada beberapa proses-proses lain yang dijalani. Itu di sekolah kita diajar untuk tidak menuruti keinginan daging. Ya. Kemudian di satu waktu
sayur kan murah, bisa satu dandang besar sayur ini. Terus ada teman-teman dari daerah lain yang nggak pernah tahu makan begitu sudah dibagi di piring marah-marah, apa ini makanan kambing. Udahlah, begitulah proses yang terjadi. Banyak, ada yang dipulangkan, ada yang minta pulang. Gitu. Kenapa? Kayak Galati 5 tadi, ayat 16. Kalau kita hidup, kita berjalan oleh Roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging sendiri. Tapi kita akan tunduk, gitu. Menyerah. Jadi mengulurkan tangan tadi, artinya yang pertama adalah menyerah pada kehendak Tuhan atau pada rencana Tuhan. Bukan bahwa mau sendiri. Petrus waktu muda, ya, dia pergi di mana dia mau. Tapi ketika sudah tua, dia mengulurkan tangan, menyerah sepenuh pada kehendak Tuhan atau pada rencana Tuhan. Kemudian B, arti yang kedua mengulurkan tangan atau B, mengikut dan melayani Tuhan dengan setia sampai akhirnya. Mengikut arti mengulurkan tangan, mengikut dan melayani Tuhan sampai, mengikut dan melayani Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Ayat 19 bisa dibaca. Yohanes 21:19. Dan hal ini dikatakannya, Hal ini dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. iya. Itu arti tidak mengulurkan tangan, yaitu setia sampai akhir. Ya, mengikut melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Tuhan tunjuk soal ketika Tuhan bicara, engkau mengulurkan tangan orang lain mengikat, membawa ke tempat yang engkau tidak kendaki. Salah satunya adalah bicara tentang arti tentang kesetiaan Petrus, itu membawa dia pada kematian. Ya, Tuhan bilang ayat 19, apa yang dikatakan oleh Yesus itu untuk menyatakan tentang cara matinya dia. Tapi kematian Petrus adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, tetap setia mengikut melayani Tuhan sampai akhir. Kemudian yang ketiga atau C, arti yang ketiga mengulurkan tangan, nomor C adalah taat dan dengar-dengaran sampai dengan daging tidak bersuara lagi. Itu mengulurkan tangan. Taat dan dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan sampai kepada atau sampai dengan daging tidak bersuara lagi. Itu mengulurkan tangan. Taat dan dengar dengan para kehendak Allah sampai kepada daging itu tidak bersuara lagi. Tidak bersuara itu sama dengan peti perjanjian dari kayu penaga yang ditutup, disalut dengan emas. Tidak ada satu pori-pori. Ya, tidak ada satu pori-pori kayu, tidak ada satu pori-pori yang terbuka, semua ditutup dengan emas. Itu yang disebut daging tidak bersuara. Tidak terdengar lagi suara-suara kedagingan. Ya, tidak terdengar lagi suara-suara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia taat dengan pada kehendak sampai daging tidak bersuara. Sama dengan kayu penaga yang disalut dengan emas. Jadi kita mau sampai kepada kehidupan yang disalut dengan emas,
harus sampai sini. Ada praktek mengulurkan tangan, tak dengar-dengaran pada kenyang sampai daging tidak bersuara. Ini adalah jalan membawa kehidupan itu untuk disalut dengan emas, diubahkan dalam kemuliaan sama seperti kemuliaan yang ada pada Yesus. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan